Hiperbola lanjutan disusun oleh kelompok 7. Anggota kelompok: Dina Aulia Suryadi, Najma Nurjana, Jara Caira Yara, Repa Salma Adani. Pokok bahasan. Jadi ini ada jenis-jenis rumus untuk menghitung hiperbola horizontal dan hiperbola vertikal. Kalau misalkan kita akan mencari titik pusat hiperbola horizontal, kita akan menggunakan rumus H, K. Dan kalau misalkan mencari horizontal vertikal juga kita mencari pakai rumus H, K. Nah, kalau misalkan titik puncak pada hiperbola horizontal kita menggunakan rumus H plus minus A, K. Sedangkan pada hiperbola vertikal ini kita menggunakan H, K plus minus A. Nah, kalau misalkan pada titik fokus kita misalkan mau nyari hiperbola horizontal nih, nah kita memakai rumus yang H plus minus C, K. Kalau misalkan kita mau nyari yang hiperbola vertikal, kita makanya yang H, K plus minus C. Nah, pada persamaan sumbu simetri, rumusnya kalau misalnya hiperbola horizontal itu X sama dengan H dibagi Y sama dengan K. Sedangkan pada hiperbola vertikal, X sama dengan H dibagi Y sama dengan K. Kalau misalkan kita mau cari panjang sumbu nyata nih, pada hiperbola horizontal itu 2 kali A. Nah, kalau pada hiperbola vertikal juga sama, 2 kali A. Kalau misalnya nyari panjang sumbu imajiner juga sama. Mau hiperbola horizontal atau hiperbola vertikal ini sama-sama dikali, di 2 kali B. Terus ada direktris. Nah, rumus direktris ini beda teman-teman antara hiperbola horizontal dan hiperbola vertikal. Kalau misalkan hiperbola vertikal ini rumusnya adalah Y sama dengan K plus minus A kuadrat per C. Sedangkan kalau hiperbola vertikal horizontal itu rumusnya X sama dengan H plus minus A kuadrat per C. Nah, kalau latus rectum ini sama teman-teman rumusnya, mau hiperbola horizontal ataupun hiperbola vertikal sama-sama 2B kuadrat per A. Nah, kalau eksentrisitas ini rumusnya juga sama, mau hiperbola horizontal ataupun vertikal sama-sama C per A. Kalau persamaan asimtot itu ada perbedaan. Kalau di hiperbola horizontal, Y min K sama dengan plus minus B per A dikali buka kurung X min H. Sedangkan kalau pada hiperbola vertikal ini, Y min K sama dengan plus minus A per B buka kurung X min H. Nah, kalau bentuk persamaan umumnya itu, pada hiperbola horizontal rumusnya X min H kuadrat per A kuadrat dikurang Y min K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, kalau misalkan yang hiperbola vertikal itu rumusnya Y min K kuadrat per A kuadrat dikurang X min H kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, hubungan A, B, dan C ini tuh nanti kalau misalnya mau nyari C, rumusnya tuh C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ya teman-teman. Selanjutnya yaitu contoh soal. Yang pertama, tentukan persamaan hiperbola jika diketahui titik fokus F1 min 10,0 dan F2 10,0 serta panjang sumbu nyatanya adalah 8. Untuk dapat menyelesaikan soal ini, pertama-tama kita golongkan terlebih dahulu. Untuk mengetahui hiperbolanya itu horizontal atau vertikal. Kuncinya itu ada di titik fokus. Lalu kita lihat, ternyata ordinatnya itu sama, yaitu 0, maka termasuk ke dalam hiperbola horizontal. Untuk dapat menyelesaikan soal ini, pertama-tama kita golongkan dulu. Untuk mengetahui hiperbolanya itu horizontal atau vertikal, kuncinya itu ada di titik fokus. Tadi kan titik fokusnya F1 min 10,0 dan F2 10,0. Jika ordinatnya sama, berarti hiperbolanya itu horizontal. Berarti didapatkan K-nya sama dengan 0. Ya. Lalu mencari titik fokus, H ditambah C sama dengan 10, H dikurangi C sama dengan min 10. Disubstitusikan, H-nya kan H sama H habis. Terus C dikurangi min C sama dengan 2C. 10 dikurangi min 10 sama dengan 20. C-nya sama dengan 20 dibagi 2 sama dengan 10. Berarti didapatkan C-nya 10. Terus untuk mendapatkan H, kita boleh memasukkan salah satu persamaan hiperbola di atas. Di sini saya memasukkan yang H ditambah C sama dengan 10. H ditambah C-nya itu kan tadi 10, berarti H ditambah 10 sama dengan 10. H-nya 10 dikurangi 10 sama dengan 0. Terus sumbu nyatanya rumusnya 2A.
Berarti sumbu nyata 2A sama dengan 8. A sama dengan 4 karena 8 dibagi 2 sama dengan 4. Terus hubungan A, B, C, maka C kuadrat ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadratnya itu 10 kuadrat. A kuadratnya 4 kuadrat dan B kuadratnya belum diketahui. 10 kuadrat sama dengan 100, 4 kuadrat sama dengan 16, dan B kuadratnya tetap B kuadrat. Hasilnya 100 dikurangi 16 sama dengan 84. Itu hasil dari B kuadratnya. Selanjutnya menentukan persamaan hiperbola. Rumusnya X min H kuadrat per A kuadrat dikurangi Y min K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. X-nya turun, terus H-nya kan tadi 0, jadi sisa X kuadrat per A kuadrat. A kuadratnya itu tadi 4, berarti 4 kuadrat. Dikurangi Y kuadrat. H-nya itu 0, karena tadi ordinatnya 0, jadi sama Y kuadrat, sisa Y kuadrat. Per B kuadratnya itu 84, sama dengan 1. Terus X kuadrat per 16 min X kuadrat per 16 dikurangi Y kuadrat per 84 sama dengan 1. Dikalikan dengan KPK dari 16 dan 84, yaitu 336. 336 dibagi 16 hasilnya 21. 21 dikali X kuadrat sama dengan 21 X kuadrat. Terus 336 dibagi 84 hasilnya 4. 4 dikali Y kuadrat sama dengan 4Y kuadrat. Terus sama dengan 336. Dipindah ruaskan 21X kuadrat min 4Y kuadrat min 336. Terus dipindah ruaskan menjadi 21X kuadrat min 4Y kuadrat min 336 sama dengan 0. Lanjut ke contoh soal nomor 2. Tentukan persamaan hiperbola jika diketahui titik fokus F1 min 1,-3 dan F2 min 1,5 serta panjang sumbu imajinernya adalah 4 satuan. Kalau ordinatnya yang sama, itu berarti hiperbola horizontal. Kalau absisnya yang sama berarti vertikal. Nah, di contoh soal yang kedua itu yang sama absisnya, yang di depan yaitu min 1. Maka didapatkan H-nya itu sama dengan min 1. Terus mencari titik fokus. K dikurangi K habis. C dikurangi min C sama dengan 2C. 5 dikurangi min 3 sama dengan 8. Maka C-nya sama dengan 4. Terus untuk mendapatkan nilai K boleh memasukkan salah satu persamaannya. K ditambah C sama dengan 5. K ditambah C-nya. Karena tadi K ditambah C sama dengan 5. K ditambah C-nya kan tadi 4 ya, berarti K ditambah 4 sama dengan 5. K-nya sama dengan 5 dikurangi 4, hasilnya 1. Berarti hasil K-nya 1. Terus sumbu imajinernya 2B sama dengan 4. Maka B sama dengan 2. Hubungan A, B, C, maka C kuadrat ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat. Di sini kita mencari nilai A kuadratnya. C-nya itu 4 kuadrat, A kuadratnya belum diketahui, B kuadratnya 2 kuadrat. Jadi 4 kuadrat sama dengan 16, A kuadrat tetap, 2 kuadrat sama dengan 4. Jadi nilai A-nya itu 16 dikurangi 4 sama dengan 12. Selanjutnya yaitu menentukan persamaan hiperbola. Rumusnya Y dikurangi K kuadrat per A kuadrat dikurangi X min H kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Y dikurangi 1 kuadrat per 12 dikurangi X dikurangi negatif 1 per 2 kuadrat sama dengan 1. Y dikurangi 1 kuadrat per 12 dikurangi X ditambah 1 kuadrat per 4 sama dengan 1. Kalikan dengan KPK dari 12 dan 4 yaitu 12. Dijabarkan yaitu Y kuadrat min 2Y ditambah 1 dikurangi 3. Karena tadi soalnya dikurangi, maka dipisahkan. X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 sama dengan 12. Y kuadrat dikurangi 2Y ditambah 1 dikurangi 3X kuadrat dikurangi 6X dikurangi 3 dikurangi 12 sama dengan 0. Y kuadrat dikurangi 3X kuadrat dikurangi 2Y dikurangi 6X
Lanjut ke pembahasan tentang kedudukan garis hiperbola. Ada 3 kedudukan garis hiperbola. Yang pertama, garis tidak memotong hiperbola. Yang kedua, garis memotong hiperbola di satu titik atau garis menyinggung hiperbola. Yang ketiga, garis memotong di 2 titik yang berbeda. Lanjut, ada 3 syarat yang harus dimiliki oleh setiap kriteria kedudukan garis hiperbola. Yang pertama, dari kriteria garis tidak memotong hiperbola dengan syarat D kurang dari 0. Yang kedua, garis memotong hiperbola di satu titik atau garis menyinggung hiperbola memiliki syarat D sama dengan 0. Yang ketiga, garis memotong hiperbola di 2 titik yang berbeda dengan syarat D lebih dari 0. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian garis singgung hiperbola. Garis singgung hiperbola yaitu garis yang menyentuh hiperbola tepat pada satu titik di mana titik tersebut dinamakan titik singgung. Nah, persamaan garis singgung hiperbola atau bisa disebut PGSH dapat ditentukan dengan berbagai cara seperti PGSL, PGSP, PGSE, tergantung informasi-informasi apa yang diketahui dari garis singgung tersebut. Oke, di sini saya akan membahas tentang persamaan garis singgung hiperbola tipe yang pertama. Persamaan garis singgung hiperbola yang memiliki titik X1 dan Y1 pada hiperbola. Seperti pada gambar di PPT, bentuk persamaan hiperbola itu berbentuk yang PGSH-nya seperti yang pada digambar. Jika bentuk persamaannya seperti itu, maka bentuk persamaan garis singgung hiperbolanya seperti itu. Bisa dilihat di PPT. Oke, di sini saya akan membahas contoh soal tipe yang pertama, yaitu tentukan persamaan garis singgung hiperbola X kuadrat per 8 min Y kuadrat per 2 sama dengan 1 di titik 4, akar 2 pada hiperbola. Nah, 4 akar 2 itu merupakan titik singgungnya. Lalu tinggal masukkan saja, berarti X dikali X satunya kan 4, lalu per 8 dikurang Y kali akar 2 per 2 sama dengan 1. Lalu kita coret 4 sama 8 nya, dan maka dihasilkan X per 2 min Y akar 2 per 2 sama dengan 1. Lalu kita kalikan 2, maka akan menghasilkan X min Y akar 2 sama dengan 2. Lalu kita pindah ruaskan 2-nya. X min Y akar 2 min 2 sama dengan 0. Itu persamaan garis singgung yang bentuk yang pertama pada tipe pertama ya. Lalu yang kedua yaitu 4x kuadrat min 8y kuadrat sama dengan 32 di titik 4, min 2 pada hiperbola. Lalu kita masukkan saja, berarti ini yang bentuk yang kedua ya. Lalu 4 dikali x dikali x satunya 4 min 8 dikali y dikali y satunya kan min 2 sama dengan 32. Lalu kita jumlahkan 4 kali 4 16 kali X 16X min 8Y kali min 2 sama dengan min 16Y sama dengan plus 16Y, lalu sama dengan 32. Kita bagi 16 semuanya, lalu akan menghasilkan X tambah Y sama dengan 2, lalu 2 nya kita pindah ruaskan, X tambah Y min 2 sama dengan 0. Itu merupakan PGSH bentuk kedua pada tipe yang pertama. Sekarang PGSH yang tipe yang kedua. PGSH yang diketahui yang bergradiennya M. Jika bentuk bersamaan hiperbolanya seperti pada gambar, maka rumus PGSH-nya seperti gambar yang di PPT. Oke, di sini saya akan membahas yang PGSH, contoh soal PGSH yang tipe kedua. Diberikan persamaan hiperbola X tambah 2 kuadrat per 2 min Y min 3 kuadrat per 6 sama dengan 1. Tentukan persamaan garis singgung hiperbola dengan gradien akar 5. Nah, ini kan bentuk soal
yang tipe yang kedua tapi yang bentuk pertamanya. Lalu kita masukkan aja y min 3 sama dengan akar 5 x tambah 2 kurang lebih akar dari 2 dikali 5 min 6. Lalu y min 3 sama dengan akar 5 x tambah 2 kurang lebih itu setelah dijumlahkan kan menghasilkan 2. Lalu kita dapatkan y min 3 sama dengan akar 5 x tambah 2 ditambah 2. Lalu dan y min 3 sama dengan akar 5 x plus 2 min 2. Nah, kita ituin bentuk apa sih, pindah ruaskan, ada yang dipindah ruaskan. Jadi y sama dengan akar 5 x plus 2 ditambah 5 dan y sama dengan akar 5 x plus 2 tambah 1. Itu persamaan garis singgung tipe yang kedua, bentuk yang pertama. Selanjutnya ada persamaan garis singgung tipe 3. Nah, di sini ada contoh soalnya teman-teman. Nah, contoh soalnya adalah tentukan persamaan garis singgung hiperbola x kuadrat per 12 dikurang y kuadrat per 3 sama dengan 1 yang ditarik dari titik 1,4 yang berada di luar hiperbola. Nah, untuk jenis soal ini ada 3 step teman-teman. Step yang pertama itu tentukan sebuah persamaan garis yang melalui titik P, Q dengan cara substitusikan titik P, Q ke dalam X1, Y1 pada rumus PGSH tipe 1. Nah, dari situ X kuadrat per 12 dikurang Y kuadrat per 3 sama dengan 1 ini kuadratnya dihilangkan ya teman-teman, maka menghasilkan X per 12 dikurang Y per 3 sama dengan 1. Persamaan tersebut dikalikan dengan 12, maka menghasilkan X dikurang 16Y sama dengan 12. Nah, kalau misalkan ditanya 16Y itu dari mana? Nah, Y ini, 16 ini karena Y dikali 4 dikali 4, jadi 16Y. Maka dihasilkan X sama dengan 16Y ditambah 12. Selanjutnya ada step yang kedua, yaitu tentukan titik singgung dengan mensubstitusikan persamaan garis yang didapat dari step 1 persamaan hiperbola. Masukkanlah operasi 16Y ditambah 12 kuadrat per 12 dikurangi Y kuadrat per 3 sama dengan 1. Persamaan tersebut dikalikan dengan 12, maka menghasilkan 256Y ditambah 384Y ditambah 144 dikurangi 4Y sama dengan 12. Dari operasi tersebut 256Y dikurangi 4Y menghasilkan 252Y kuadrat ditambah 384Y ditambah 144 dikurangi 12, jadi ditambah 132 sama dengan 0. Persamaan tersebut dibagi dengan 12, maka 21Y kuadrat ditambah 32 ditambah 11 sama dengan 0. Dari persamaan tersebut buatlah 21Y ditambah 11 sama dengan 0. 21Y sama dengan min 11 karena 11 tadi pindah ruas. Y sama dengan min 11 per 21. Y plus 1 sama dengan 0. Y sama dengan min 1. Maka X sama dengan 16. Operasi min 11 per 21 ditambah 12. X sama dengan 76 per 21. X sama dengan 16 dikurangi 1 ditambah 14. X sama dengan min 4. Selanjutnya ada step yang ketiga, yaitu substitusikan titik singgung yang diperoleh ke dalam X1, Y1 pada rumus PGSH tipe 1. Nah, masukkan dulu yang pertama 76 per 21, min 11 per 21. Maka X 76 per 21 per 12 dikurangi min 11 per 21 per 3 sama dengan 1. Kalikan dengan 12, maka menghasilkan 76 per 21 dikurangi 44 per 21Y, maka sama dengan 12 kalikan dengan 21, menghasilkan persamaan 76 ditambah 44. Y sama dengan 252. Bagi persamaan tersebut dengan 4, maka ditemukan persamaan garis singgung 19X plus 11Y dikurangi 63 sama dengan 0. Persamaan tersebut adalah persamaan 1. Yang kedua, min 4, min 1 menghasilkan X operasi min 4 per 12 dikurangi Y operasi min 1 per 3 sama dengan 1. Kalikan persamaan tersebut dengan 12.
menghasilkan min 4x plus 4y sama dengan 12. Bagilah persamaan tersebut dengan min 4 menghasilkan x min y sama dengan min 3. Maka ditemukan persamaan garis singgung x min y plus 3 sama dengan 0. Nah, persamaan tersebut adalah persamaan 2.